Dari industrialisasi boksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, nggak apa-apa. Suruh gugati terus. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Pemerintah Indonesia sedang bersengketa hukum dagang dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Hal ini imbas kebijakan pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melarang ekspor mineral mentah, utamanya adalah biji nikel. Indonesia mewajibkan perusahaan nikel di dalam negeri untuk mengembangkan hilirisasi dan melakukan ekspor dari hasil hilirisasi tersebut. Nah, karena kebijakan tersebut, dunia kelimpungan lantaran tidak mendapatkan biji nikel lagi dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dipersoalkan hukum dagang di WTO oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Dari hal ini pun terungkap, ternyata yang menggugat Indonesia ke WTO adalah mantan penjajah. Namun, gugatan Uni Eropa soal nikel ke WTO tak membuat gentar Presiden Jokowi. Hal itu justru membuat Jokowi malah semakin keras melawan dengan akan menyetop keran ekspor boksit pada Juni 2023. Menurut Joko, anggota Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO merupakan negara-negara yang pernah menjajah di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Jokowi secara tegas menyatakan tidak gentar atas pengajuan gugatan di WTO. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Terbukti, Presiden Jokowi resmi mengumumkan adanya pelarangan ekspor mineral mentah berupa biji boksit pada Juni 2023. Sejatinya pelarangan ekspor biji boksit itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Seperti yang diketahui, Indonesia kalah gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Hasil putusan panel WTO yang dicatat dalam sengketa DS592 sudah keluar. Isinya memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2a dan 20 D GATT 1994. Presiden Republik Joko Widodo benar-benar serius akan melawan kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atas pelanggaran ekspor biji nikel ke luar negeri. Presiden Jokowi mengatakan tak takut untuk melakukan banding atas kekalahan gugatan di WTO itu. Untuk melakukan kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO, Presiden Jokowi telah menunjuk perempuan, yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, untuk tidak takut mengajukan banding. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sejak 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur.
Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan dari yang sebelumnya hanya sekitar 17 triliun rupiah menjadi 360 triliun rupiah pada tahun 2021. Presiden Jokowi mengisahkan dalam kesempatannya di konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN, ia sempat menyampaikan bahwa kemitraan perdagangan harusnya memiliki nilai kesetaraan dan tidak boleh ada pemaksaan oleh negara manapun.